Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat duhur rahimakumullah. Hal yang paling kita cita-citakan hidup di dunia dan juga di akhirat adalah hanya satu. Apa itu? Yaitu kebahagiaan. Kita ingin bahagia. Tidak hanya di akhirat, tapi kita juga ingin bahagia di dunia. Dan luar biasa, ketika kondisi jiwa kita bahagia, ini sangat berpengaruh kepada kondisi fisik kita. Jadi Maha Suci Allah yang telah menghubungkan keduanya antara mental dan fisik kita. Mental kita bahagia, maka pasti fisik kita bahagia. Ini sangat berhubungan. Nah, menurut para ahli kesehatan, kalau kita dalam posisi keadaan bahagia, kalau kita lagi berbahagia, itu ternyata akan mengakibatkan suhu tubuh kita, imun tubuh kita akan naik. Stres akan hilang. Imun akan naik, dan ini berhubungan dengan wabah COVID-19 yang dipentingkan di era COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 ini adalah imun tubuh kita yang kuat, dan itu bisa kita dapatkan dengan kebahagiaan kita masing-masing. Kalau kita bahagia, imun tubuh akan meningkat dan kita akan terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Jadi tentu kita semua ingin bahagia. Lalu bagaimana cara kita bahagia? Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbahagia melalui muadzin, dipanggil dalam sehari semalam kurang lebih 15 kali supaya kita bahagia. Ini pengulangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang datang ke sini itu adalah salah satu cara supaya kita bahagia. Kita kan dipanggil oleh Allah, hayya 'alal falah, adzan 2 kali atau dipanggilnya juga. Duhur 2 kali, asar 2 kali, hayya 'alal falah, adzan kan 2 kali. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Hayu kita bahagia, hayu kita bahagia kata Allah. Sini mau bahagia tidak? Sini datang ke sini. Datang ke masjid, mau bahagia tidak? 10 kali itu dalam sehari semalam adzan. Hayya 'alal falah. Qomat 5 kali. Karena qomat kan sekali-sekali. Lalu bagaimana cara kita bahagia? Sebelumnya Allah memanggil kita sama 10 kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayu kita salat. Sini salat. Salat, hayu ke masjid, orang salat. Kalau bahasa kita seperti itu. Supaya apa? Supaya kita bahagia. Apalagi ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah ayat 5. Ayatnya pasti kita hafal. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang diberi petunjuk oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang bahagia. Jadi mudah sekali kita sambung-sambungkan. Salat membuat bahagia, bahagia membuat sehat, sehat imun naik, maka insya Allah kita akan dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. Kesimpulannya, salat akan menjauhkan kita tidak hanya dari fahsya dan munkar, tapi juga salat akan menjauhkan kita dari pandemi COVID-19 ini. Ini luar biasa sekali. Saya sudah sholat nih, tapi kok saya tidak bahagia? Jangan salahkan sholatnya.
introspeksi kita masing-masing. Bisa jadi sholat kitanya yang salah. Pernah ada seorang sahabat masuk masjid, Rasul dengan para sahabat lain sedang duduk-duduk. Kemudian dia sholat 2 rakaat di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di sebelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan sholatnya bersebelahan dengan sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai sholat, Rasul bijak, tidak menyalahkan pas dia lagi sholat. Tapi setelah selesai sholat, Rasul bersabda kepada orang tersebut, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Hei fulan, kembali kamu sholat, ulangi, karena tadi engkau belum sholat. Bayangkan, padahal sudah sholat, sudah cengkelik cengkedang gitu, sudah ruku, sudah sujud, sudah i'tidal. Tapi kata Rasul, irji, ulangi sholatmu, fasolli, sholat lagi, fa innaka lam tusolli, karena engkau sesungguhnya belum sholat. Sholat lagi, sekali lagi dipanggil Rasul, sini kamu, irji fasolli fa innaka lam tusolli, ulangi sholatmu karena sesungguhnya engkau belum sholat, sampai 3 kali itu. Pasrah. Karena ciri-ciri orang pintar, dia mau menerima ajaran dari, apalagi dalam ini dari Rasulullah SAW. Ya Rasul, mung sakieu bisana. Ya Rasul, saya mah cuma segini mampunya. Ajarkan saya bagaimana sholat yang baik dan benar. Ada 2 syaratnya kata Rasul, kalau sholat kita ingin baik dan benar. Yang pertama, asbigil wudu, sempurnakan wudunya dan baguskan wudunya. Jangan salah, wudu juga berpengaruh terhadap kehusuan sholat. Jangan sampai wudu kita asal-asalan. Yang kedua kata Rasul, harus tumakninah di dalam gerakan-gerakan sholat. Jangan seperti ayam mematok makanan, cepat sekali. Atau dulu mungkin kita sering dengar atau sering lihat di video-video YouTube dan video-video yang di media sosial yang viral, bahwa sholatnya itu, bayangkan sholat taraweh yang viral itu 23 rakaat sampai 7 menit. Nah kata Rasul, ketika engkau mulai sholat, takbir, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian ruku. Setelah ruku, rukulah dengan tumakninah, sehingga enak, tumakninah bahasanya, khusyuk. Insya Allah dengan kedua syarat sholat ini, pertama wudu yang baik, dan kedua gerakan sholatnya juga bagus, sholatnya khusyuk. Insya Allah sholat tersebutlah yang akan membuat kita bahagia, menaikkan imun tubuh kita, dan kita akan dijauhkan dari pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.